Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annahu qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana fi mahajjatihi al-bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal ahibba, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang ke-15 bulan Ramadan kita semua bisa berpuasa insyaallah dengan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya puasa ini menjadikan kita sebagai benteng pertahanan iman kita. Ihwatal akhibba, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang paling ringkas, yang paling pendek ayatnya, yang pada saat itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengomentari bahwa jikalau Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan 3 ayat dari surat ini, maka kehidupan manusia akan cukup berpedoman kepada 3 ayat ini. Kemudian Imam Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran mengatakan bahwa 3 ayat ini adalah merupakan manhajul hayah, yaitu kurikulum kehidupan, kurikulum seorang manusia untuk meniti jalan kehidupan di dunia. Ikhwatal ahibba, ketahuilah bahwa surat ini adalah surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, serta orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Ayyuhas shaimun was shaimat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pedoman-pedoman hidup. Ketika seorang ingin hidupnya beruntung, ingin hidupnya mempunyai makna, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi kehidupan kita, yaitu solusi di mana orang-orang yang tidak mau merugi ada 4 di dalam surat ini, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seluruh manusia akan merugi kecuali 4 macam. Yang pertama adalah orang yang beriman
illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yaitu insyaallah kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani puasa ini sebagai rukun Islam dalam ajaran kita. Kita mengimani as-sawab, pahala yang Allah ganjarkan atas puasa kita. Kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik itu takdir kita ya, dalam keadaan kondisi baik atau sebaliknya, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Takdir Allah Subhanahu wa taala menguji seorang muslim dan mukmin untuk bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal akhibba, ma'asyiral muslimin mustami'in rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman para sahabat? Sebagai contoh adalah para sahabat dari keluarga Ammar bin Yasir. Mereka memunculkan keimanan mereka dengan keimanan yang luar biasa. Bahkan mati pun mereka tidak takut, karena atas nama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka hidup bahagia, hidup secara izzah, secara mulia di dunia, dan di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair juga merupakan orang-orang yang atau pemuda yang imannya sangat kuat, imannya sangat kokoh, tidak terombang-ambing dalam godaan-godaan duniawi. Itulah iman-iman para sahabat, ma'asyiral mustami'in. Dan kita sebagai kaum muslimin harus mengambil ibrah dari keimanan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, tamassaku biha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, wajib atas kalian wahai umat Islam untuk mengambil sunnahku, tata cara hidup sepertiku, kata Nabi Muhammad SAW, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah khalifah yang 4, sunnah-sunnah para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, kemudian sunnah-sunnah tersebut kita harus pegang dengan gigi geraham kita, pegang dengan kokoh. Nah, kita harus mencerminkan atau kita harus mencontoh kepada para sahabat keimanan mereka seperti apa. Kemudian yang kedua, orang yang tidak merugi di dunia adalah wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal perbaikan, melakukan amal-amal perubahan yang dapat mengantarkan Islam ini kepada kejayaan. Orang-orang yang melakukan amal soleh, senantiasa mereka satu padu, bahu membahu untuk sama-sama bekerja sama dalam menegakkan dinul Islam, menegakkan agama Islam ini di muka bumi ini, di muka bumi kita yang tercinta Indonesia. Amal-amal sosial, mereka membentuk komunitas-komunitas sosial, membantu saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan pertolongan dari muslim lainnya. Dia senantiasa menjembatani orang-orang kaya dengan orang-orang fakir. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik dalam kitab silsilah hadis sahih oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akhir hadisnya mengatakan, wala an amshiya ma'a rajulin qada hajata akhihi aw fima ma'nahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan sungguh saya akan bersama seorang muslim yang mana seorang muslim tersebut menunaikan hajat atau kebutuhan saudaranya. Itu lebih aku cintai, kata Nabi Muhammad SAW, ketimbang saya beriktikaf di Masjid Nabawi, di masjid saya selama 1 hari. Ikhwatal ahibbah, ketika kita membayangkan kita menolong saudara kita yang sedang kesusahan, menolong saudara kita yang sedang membutuhkan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kecintaan kita untuk menolong saudara kita itu melebihi kecintaan kepada beriktikaf selama 1 hari di Masjid Nabawi. Bagaimana mauqif atau kedudukan menolong sesama kita, menolong sesama muslim ini lebih mulia, lebih diutamakan, lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW daripada kita beribadah secara mahdoh, daripada beribadah seperti i'tikaf di Masjid Nabawi. Dan ini adalah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika penduduk langit atau ketika penduduk bumi mencintai seseorang, maka penduduk langit, penduduk bumi itu Allah perintahkan untuk mencintai orang yang mencintai saudara sesama muslimnya. Kemudian yang ketiga, ayuhal ihwah al-kiram, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saling berwasiat dalam kebenaran. Yang keempat, saling berwasiat dalam kesabaran. Dan ini adalah merupakan contoh gambaran mujtama al-islami, al-mujtama al-muslim, yaitu masyarakat muslim yang majemuk. Bagaimana terbentuknya persaudaraan atau ukhuwah antara mereka ketika saudaranya mengalami penderitaan, ketika saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, maka saudara yang lain, saudara muslim yang lain mengingatkan, menasihati, berwasiat dengan kebenaran. Dan ini adalah cerminan bagaimana para sahabat digembleng pada saat itu oleh Rasulullah SAW di kota Madinah dalam dekapan ukhuwah, persaudaraan antara muslim satu dengan muslim lainnya. Tidak menjarah, tidak memberikan fitnah, mencaci maki dan lain sebagainya kepada saudara kita yang melakukan kesalahan. Akan tetapi mereka saling nasihat menasehati dengan cara yang ahsan, nasihat menasehati dengan cara yang baik, tidak menasehati dengan cara melukai hati dari saudara muslim lainnya. Ma'asyiral mustami'in, ikhwatal ahibba, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini di dalam surah Al-Asr merupakan cerminan kurikulum kehidupan seorang muslim jika dia tidak ingin merugi di akhirat nanti. Moga bermanfaat. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.